Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Ratusan mobil antre BBM jenis Pertalite di SPBU Merauke. Pasar murah yang digelar dalam rangka HUT ke-77 RI sepi pengunjung. Ribuan umat hadiri pengukuhan Uskup Agung Merauke. Warga Mimika bisa bernafas lega karena stok obat malaria atau yang biasa dikenal dengan nama obat biru sudah mulai tersedia. Dinas Kesehatan Mimika tanggal 4 Agustus lalu menerima 58.000 butir obat malaria jenis ini dan langsung didistribusikan ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit di Mimika. Dinas Kesehatan meminta warga agar tidak perlu khawatir, namun tetap menghimbau warga agar menjaga kesehatan dan kebersihan karena obat malaria ini hanya bertahan hingga 4 bulan ke depan. Stok yang masuk 58.500 tablet. Itu obat biru DHP, obat malaria biru. Kemudian puskesmas didistribusi lagi beberapa puskesmas di kota, pesisir, pegunungan, dan klinik-klinik. Sisa stok sekarang sisa 25.290 tablet. Sementara sisa ada di gudang farmasi. Oh, sisanya itu sudah distribusikan ke puskesmas sama klinik. Dari 58.000 sekian, nah dibagi-bagi sisa stok 25.260 tablet. Ini bisa bertahan 2-3 bulan. Setelah itu nanti kan diminta lagi buat permintaan lagi. Kepada masyarakat kami Dinas Kesehatan menghimbau dan mengharapkan kalau rasa demam, menggigil sedikit, segera ke puskesmas atau fasilitas kesehatan yang terdekat untuk memeriksa darah. Misalnya terdapat malaria positif, tersiano, tropika bisa dikasih dengan DHP, obat biru DHP sudah tersedia di fasilitas kesehatan dalam kota dan pesisir serta pegunungan. Malaria merupakan penyakit yang kerap menyerang warga di Kabupaten Mimika. Belakangan, warga khawatir karena stok obat biru yang ampuh menyembuhkan penyakit mematikan ini habis. Untuk mencegah peningkatan kasus malaria di Mimika, Dinas Kesehatan menghimbau warga menerapkan 3M, yakni menguras, menutup, dan mengubur. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Untuk menyalurkan hasil produksi pertanian lokal, Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika membangun toko tani Indonesia. Toko ini akan menjual hasil pertanian warga dengan harga non-subsidi. Toko tani yang berada di samping Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika ini dibangun dengan menggunakan dana otsus sebesar 550 juta dan saat ini telah rampung dan siap digunakan. Warga bisa membeli beragam produk pangan, mulai dari ikan, sayuran, umbi-umbian, telur ayam, dan ayam potong yang dijual dengan harga di bawah pasaran. Jadi toko ini saya hampir 1 tahun ini kan saya pelajari, lihat mama-mama yang di kampung sana, yang di pesisir di pinggir-pinggir kota ini kan kesulitan jualan. Terus hanya kita punya kelompok olahan, tapi jualnya tidak jelas di mana. Akhirnya jadi konsumsi keluarga. Padahal itu kalau kita jual bisa kenapa? Akhirnya saya punya niat, saya bangun toko ini supaya mama-mama punya yang kesulitan jualan, saya langsung tampung di sini. Jadi saya bersama, saya pergi ambil, saya bawa ke sini, saya jualan, uangnya saya kembalikan. Tapi kita harus sepakat dengan orang bahwa
harga yang mereka jual bukan harga pasar. Di bawah harga pasar. Misalnya sayur satu ikat di pasar 5.000. Di sini kami jual 4.000. Jadi kami subsidi karena kami yang ambil di sana. Jadi ya mari mama-mama atau ibu-ibu, bapak-bapak yang mau konsumsi pangan lokal, tunggu kami buka opening. Toko tani Indonesia ini mulai akan difungsikan pada akhir bulan Agustus tahun 2022. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pemerintah Kota Jayapura mencanangkan kawasan khusus bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day di Jalan Pantai Hall Tekam, Jayapura mulai Ahad kemarin. Warga bisa menggunakan jalan tersebut untuk berolahraga atau jalan santai, mulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 10. Pemkot Jayapura berharap dengan Car Free Day ini masyarakat bisa sehat jasmani dan rohani. Selain Jalan Pantai Hall Tekam, Pemkot Jayapura juga menetapkan Jalan Soasiu Dok 2 yang terletak di depan kantor Gubernur Papua sebagai kawasan bebas kendaraan yang bisa dimanfaatkan warga untuk berolahraga. Di sisi kiri arah dekat pantai, hari ini kita canangkan sebagai hari atau bukan hari tapi untuk Car Free Day, bebas kendaraan mulai dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 setiap hari Sabtu. Jadi warga masyarakat Kota Jayapura yang selama ini sudah berolahraga, sepeda, jalan santai, senam, apapun bisa dilakukan mulai hari ini setiap hari Sabtu. Jadi terbuka untuk umum supaya kita hidupkan kawasan ini selain olahraga berkreasi juga berkreasi dalam mandi-mandi pantai ataupun juga kuliner. Jadi kita menghidupkan kawasan ini. Karena itu saya minta saya mengimbau kepada warga masyarakat silakan hari Sabtu pukul 6 sampai pukul 10 itu bisa menggunakan bebas kendaraan, bebas hambatan sepanjang 2,5 km. Frans mengatakan area bebas kendaraan ini bertujuan mendukung program pemerintah pusat agar masyarakat bisa berolahraga dengan santai dan aman sambil menikmati jajanan atau kuliner yang disajikan UMKM. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.